Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Imansari dari kelas Ewako. Jadi, kode program yang saya ambil dari LMS Orbit adalah kode program Machine Learning 2 tentang KNN atau K Nearest Neighbor. Jadi, deskripsi mengenai kode programnya adalah kode program yang saya pilih merupakan kode program yang melakukan klasifikasi dan prediksi dengan menggunakan algoritma KNN terhadap dataset yang berisi tentang user dan estimated salary dan age. Kemudian terdapat kolom purchase yang berisi label untuk users yang mana terdapat dua kelas, yaitu kelas 1 untuk users dan users yang telah melakukan purchase, dan kelas 0 untuk users yang tidak melakukan purchase. Flowchart of KNN algorithm. Jadi yang pertama adalah mula-mula dilakukannya proses training model KNN dengan mendefinisikan self-K. Pada programnya adalah def init self-K. Yang pertama kita melakukan training model KNN. Kemudian melakukan perhitungan jarak dengan menggunakan rumus Euclidean distance plus sama dengan sampel I dikurang sampel 2 pangkat 2. Ini adalah prosesnya, perhitungan jarak dengan rumus Euclidean. Lalu melakukan prediksi pada label neighbors dengan menggunakan kode program neighbors self nearest neighbors test sample labels sample for sample in neighbors. Ini adalah proses prediksinya pada bagian flowchart. Kemudian selanjutnya adalah melakukan klasifikasi neighbors. Klasifikasi pada neighbors dengan memanfaatkan library sklearn from sklearn neighbors import k neighbors classifier. Ini adalah cara untuk memanfaatkan library sklearn tersebut. Selanjutnya adalah memasukkan nilai n neighbors, yaitu merupakan value dari k. K tersebut adalah sama dengan n neighbors, yaitu angka dari tetangga yang akan kita gunakan. Pada programnya adalah classifier k neighbors classifier n neighbors sama dengan 5 metrik Minkowski p sama dengan 2. Ini adalah jumlah n neighbors-nya, kemudian metriknya adalah Minkowski. Ini adalah cara menghitung dari jarak antara neighbors tersebut. Yang terakhir adalah dengan memanfaatkan library matplotlib untuk melakukan visualisasi datanya. Dengan menggunakan kode program untuk mengimport library-nya adalah from matplotlib colors import listed color map. Selanjutnya adalah modifikasi. Berikut adalah modifikasi yang saya lakukan pada kode program ML2 KNN, yaitu saya mengubah test size-nya menjadi 20% dan random state-nya menjadi 7%. Ini berfungsi untuk mendapatkan hasil test size-nya sejumlah 20% dan train size-nya adalah 80%. Kemudian model KNN-nya saya rubah menjadi 2. Lalu classifier-nya saya ubah n neighbors-nya menjadi 2 yang awalnya 5. Kemudian metriknya saya ubah menjadi Euclidean yang awalnya adalah Minkowski. Selanjutnya hasil running test yang telah saya lakukan terhadap modifikasi yang saya lakukan tadi, yaitu y-test-nya berubah menjadi lebih sedikit dari sebelum dimodifikasi, yaitu sebesar 20%. Kemudian modelnya berubah menjadi 2, lalu
K-neighbors classifiernya berubah menjadi Euclidean. Neighborsnya sama dengan 2. Kemudian hasil modifikasi selanjutnya adalah akurasinya berubah menjadi 0,8 dengan false positifnya adalah 11. False positifnya adalah 11 dan false negatifnya adalah 4. Yang merupakan ini hasilnya seharusnya bukan seperti itu. Harusnya adalah false positifnya lebih kecil dibandingkan dengan false negatif. Akurasi yang didapat adalah 0,8. Yang mana hasil ini menunjukkan bahwa hasil akurasi tersebut tidaklah lumayan tetapi tidaklah sangat bagus. Ini adalah hasil grafik yang ditampilkan ketika saya merubah atau memodifikasi kode program KNN tersebut, yaitu di mana poin-poin atau titik-titik dari batasan 0 dan 1 menjadi lebih tidak beraturan atau tidak sangat rapi. Dengan hasil klasifikasi yang tidaklah bagus. Kemudian, analisis perbandingan hasil modifikasi. Sebelum dimodifikasi, yaitu dengan nilai 5 tadi, dengan nilai n neighborsnya sama dengan 5 dan metriknya sama dengan Minkowski. Maka yang didapat akurasinya adalah 0,93 yang merupakan nilai yang cukup tinggi dan nantinya akan menampilkan hasil akurasi yang bagus. Sebelum dimodifikasi hasilnya dengan akurasi 0,93 dan setelah dimodifikasi akurasinya menjadi turun sebanyak 1%, 1,sekian% dan hasilnya menjadi seperti ini. Sebelum dimodifikasi titik-titik yang diklasifikasi hanya sedikit yang salah, maksudnya hanya sedikit yang berada di bagian titik yang tidak seharusnya dia berada. Sedangkan setelah dimodifikasi, boundaries atau batasan dari titik merah dan hijau menjadi tidak beraturan. Maka kesimpulannya adalah algoritma KNN memiliki training time minimal dan testing time-nya membutuhkan waktu yang sangat lama atau maksimal. Kumpulan data haruslah numerik dan memiliki skala yang sama. Maksudnya adalah setelah kita melakukan feature scaling, maka untuk bisa memproses KNN-nya adalah dengan melakukan feature scaling agar skala data menjadi sama. Kemudian metrik sangat diperlukan untuk menghitung jarak antara titik. Lalu, jika nilai n neighbors atau k-nya kecil, maka algoritma akan peka terhadap noise. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.